SMK sebagai lembaga pendidikan vokasi siap mencetak SDM unggul yang mampu bersaing dalam bursa kerja global menuju Indonesia Emas 2045. Dalam menghadapi tantangan ini, peserta didik perlu mengasah kompetensi mereka, antara lain kompetensi literasi, numerasi, dan karakteristik entrepreneur, sebagaimana tuntutan belajar abad 21, yang mana ada 4 kecakapan belajar abad 21, yaitu berpikir tingkat tinggi atau critical thinking, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Kompetensi pedagogik guru profesional dituntut untuk mengembangkan perangkat pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan, berpusat pada peserta didik, dan mampu menerapkan pembelajaran dengan high order thinking atau HOT. Saya, Maksud Setiawan, mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2003, Universitas Negeri Medan, di bawah bimbingan dosen Dr. Padradi Diharjo Kusumo, SSSH, MH, bersama Guru Pamo, Pak Restu Payunta Sinulinga, akan melaksanakan pembelajaran yang inovatif melalui pendekatan pembelajaran berbasis masalah dan project based learning. Selamat mengikuti. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, silahkan berdiri. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Baik, Pak. Oke, ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya persilahkan anak-anak untuk memperhatikan grooming ya. Silakan. Dan kalau ada kotoran di sekitar kalian, silahkan diamankan, dibersihkan. Jadi kita budayakan kebersihan, kerapian, keindahan, kenyamanan, atau yang disebut dengan sabta pesona. Oke, baik sudah? Sudah, Pak. Oke, baik. Sebelum kita mulai ya, kita awali dengan doa. Ya, satu orang bisa maju untuk pimpin doa. Bapak Guru dan teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dan izinkanlah saya membawa doa ini menurut ajaran Katolik. Berdoa dimulai. Berdoa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi Allah Bapa, terima kasih atas berkat-Mu. Sekarang kami ingin memulai pembelajaran, kiranya Engkau selalu menyertai kami sampai pembelajaran ini berakhir. Namamu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih. Silahkan duduk. Ya, silahkan duduk. Baik, saya absensi dulu ya. Arif Arifin, Afni Yanti Yasmin, Afra Kamelia Datu, Ahmad Dahmanuri, Mulia, Krishna, Canaya, Wati. Oke, baik. Sudah ya? Sebelum kita lanjut ya, sebagai warga negara yang baik, yang cinta terhadap nusa dan bangsa, kita menyanyikan sebuah lagu nasional ya. Dan kali ini kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Ya, satu orang silahkan maju untuk diri gini. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hati tak diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak serentak, serentak, menerkam, terjang. Tak gentar, menyerang, majulah, menang. Ya, silahkan duduk. SMK? Bisa. SMK? Hebat. Vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Oke, tepuk tangan. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita melanjutkan pembelajaran public area section ya. Kalau pertemuan kemarin kita membahas tentang ruang lingkup public area section, job description public area attendant,
Sudah itu persyaratan seorang public area attendant dan hubungan public area section dengan departemen lain. Nah, hari ini kita akan melaksanakan atau mendemonstrasikan praktek membersihkan public area itu sendiri. Ya, oke. Sebelum adik-adik mempraktekkan itu atau mendemonstrasikan, ya, saya ingin bertanya dulu kepada adik-adik sekalian. Jadi yang pertama, menurut adik-adik, apa saja yang perlu dibersihkan di rumah Anda sekalian? Angkat tangan. Ya. Ruang tamu. Bagian dapur. Bagian dapur. Halaman rumah. Halaman rumah. Santo. Bagian luar dan bagian dalam. Bagian luarnya meliputi teras dan bagian dalamnya meliputi ruang tamu, kamar, dapur, dan toilet. Oke, ya. Ada lagi? Ya. Bagian kamar, ya. Baik, tentu semuanya itu area-area yang kita bersihkan di rumah kita ya. Baik. Apa yang perlu Anda butuhkan dalam kegiatan membersihkan itu tadi? Ya. Sapu, apalagi? Alat pel, kan pel. Squeeze. Squeeze untuk bersih kaca, apalagi? Ada lagi? Dustpan, apalagi? Sama dust cloth, ya. Oke. Baik. Tujuan membersihkan itu apa? Apa tujuannya Anda membersihkan? Supaya kita dapat merasa nyaman di tempat yang kita tempati. Supaya merasa nyaman ya. Ada lagi? Supaya tamu merasa nyaman saat berkunjung di rumah kita. Supaya ketika tamu datang dia akan merasa nyaman. Ya. Oke, apa lagi? Ada lagi? Oke, sudah terjawab kan ya? Baik, pertanyaan yang keempat, apa manfaat kebersihan itu sendiri? Apa manfaatnya? Rumah menjadi bersih dan segar, dan kita sebagai pemilik rumah dapat menikmati kebersihan itu dan membuat diri kita jauh dari penyakit. Oke, jauh dari penyakit ya? Oke, sehat ya? Oke, baik. Anak-anak sekalian, ya, saya mau menyampaikan kepada anak-anak sekalian capaian pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini. Ya, satu orang volunteer untuk bisa membaca bagian capaian pembelajaran. Silakan. Ya. Pada akhir fase F, peserta didik mampu melaksanakan tugas membersihkan lokasi atau area dan peralatan. Ya, satu orang lagi yang bagian tujuan bisa bantu saya untuk membaca. Ya, Santo. Tujuan pembelajaran silahkan dibaca. Melalui kegiatan diskusi kelompok, presentasi, peserta didik mampu menganalisis C4 objek pembersih dengan tepat. 2. Melalui kegiatan diskusi kelompok presentasi, peserta didik mampu menganalisis C4 sumber pemotoran. 3. Melalui kegiatan demonstrasi, peserta didik mampu menginteraksi P4 teknik dan prosedur pembersihan. 4. Melalui kegiatan demonstrasi, peserta didik mampu menciptakan P5 kebersihan air kering dan basah. Oke. Baik, itulah capaian pembelajaran maupun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dalam pembelajaran kita pada hari ini ya. Untuk materi, anak-anak bisa scan ya barcode yang ada di slide ini. Silahkan. Oke, kalau sudah, nanti anak-anak ya akan saya bagi dalam bentuk kelompok lagi ya. Kelompok lagi untuk berdiskusi kelompok untuk mengerjakan sebuah lembar kerja peserta didik terkait dengan materi membersihkan area pada area kering pada public area ya. Nah, nanti silahkan juga anak-anak scan lagi barcode ini supaya nanti anak-anak bisa bekerja di LKPD yang sudah dibuat ini. Sudah? Oke. Nah, jenis kegiatannya itu adalah forum grup diskusi demonstrasi. Ya.
demonstrasi. Lalu tujuan daripada kegiatan ini adalah, ya, satu orang bisa membaca? Ya, Bulan silakan. Tujuan kegiatan yang pertama, melalui kegiatan diskusi kelompok dan presentasi, peserta didik mampu menganalisis C4, objek pembersih dengan tepat, teknik dan prosedur pembersihan. 4. Melalui kegiatan demonstrasi, peserta didik mampu menciptakan P5, kebersihan area kering dan basah. Oke. Nah, itulah tujuan daripada kegiatan diskusi kelompok maupun nanti demonstrasi ya. Jadi dalam rangka untuk mengintegrasikan ya kecakapan belajar abad 21 yang mana ada 4 ya, yaitu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif ya, atau disingkat dengan 4C ya. Nah, 4 kecakapan belajar ini ya, anak-anak ya mengintegrasikannya itu melalui kegiatan pembelajaran diskusi ya, diskusi, lalu diskusi kelompok ya. Nah, setelah itu nanti silahkan dipresentasikan dan didemonstrasikan apa yang menjadi hasil kerja kelompok dari hasil diskusi anak sekalian. Paham ini? Paham. Oke. Nah, nanti untuk lembar aktivitasnya atau tabel aktivitasnya nanti silahkan nanti anak-anak menentukan ya, menentukan objek apa yang nanti akan dikerjakan atau yang menjadi proyek dalam tugas belajar itu, lalu alat yang dibutuhkan apa, bahan yang digunakan apa, serta metodenya ya. Tinggal anak-anak melengkapi tabel yang sudah dibuat ini. Oke? Dan selama proses pengerjaan dan diskusi, saya akan berkeliling memantau aktivitas anak-anak ya, untuk mengetahui sejauh mana kreatif, critical thinkingnya di sana maupun kolaborasi dan juga presentasinya nanti. Oke? Oke. Karena itu anak-anak harus kerjasama ya dalam hal ini ya. Nah, untuk kriteria penilaian atau rubrik penilaian untuk tes psikomotorik ini atau tes demonstrasi ini ya, itu terdiri atas aspek persiapan, proses, hasil, waktu ya, dengan rentang skor terakhir. Itu penilaian ya. Tapi yang paling penting di sini adalah bagaimana kamu bisa bekerja sama, jadi kreatif, mempersiapkan bagaimana prosesnya, lalu hasil itu adalah yang terakhir. Nah, sebelum anak-anak menyelesaikan tugas kelompok ini atau tugas diskusi kelompok ini, saya akan menampilkan sebuah video ya, video sebagai referensi buat anak-anak untuk mengerjakan LK sebentar itu ya. Oke, mari kita simak dulu video berikut ini. This video will demonstrate how to use the right techniques and process when mopping floors to create a safe working environment that prevents slips and falls. Prior to handling any tools, equipment, or chemicals, it is essential to put on the required PPE. This includes work gloves and safety glasses. When you attach the mop to the mop handle, hold the headband of the mop in your right hand, while grasping the Jaws mop holder in your left hand. Then, place the headband in the holder and tighten with your left hand. Once it's tight, move your left hand to the bottom section of the mop stick. When you wet the mop, stand straight and place it in a single compartment, saturating the fibers. Hold the mop handle with both hands, placing your left hand as low as possible on the handle without bending in your right hand towards the top. Then, lift the mop in place into the wringer. Next, wring the mop by placing your left foot in front of the front wheel of the mop bucket and holding the bucket in place. Keep your left hand in the original position on the mop handle and place your right hand on the very top of the mop wringer handle. Standing up straight, push down and press the wringer handle with your right hand in a slow, steady motion while staying as upright as possible. This depends, of course, on an operator's height. Attach it to the utility can. Then, lift the mop onto the utility cart.
place wet floor signs at each entrance to the areas you are cleaning. When you begin mopping, make sure to mop in an S motion, side to side, keeping an upright position. Setelah menyaksikan video tadi ya, silahkan sekarang anak-anak mengerjakan lembaran pekerjaan peserta didik yang barusan anak-anak scan tadi ya. Oke, silahkan berdiskusi ya. Waktunya 15 menit ya dari sekarang. Silahkan. Baik, anak-anak, sudah ya? Oke, kalau sudah silahkan presentasi ya. Kita mulai dengan kelompok 1. Ya, kelompok 1, mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silahkan maju semua. Materinya sudah kirim ke WA Group. Oke. Saya buka ya. Ya, silakan. Selamat pagi kelas, selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan ini kami akan membawakan materi yang berjudul area lobby. Itu tidak bisa naik turun, kenyala saja. Ya. Area lobby. Oke, pertama objek yang kami bawa yaitu lantai keramik, alatnya lobby duster, broom, dustpan, mop, table bucket, floor. Sedangkan bahannya floor cleaner. Metode pembersihan atau langkah kerjanya dusting dengan lobby duster untuk mengangkat dan menghilangkan debu halus pada permukaan lantai. Yang kedua, sweeping dengan menggunakan broom untuk menghilangkan butiran debu atau tanah pada permukaan. Yang ketiga, mopping menggunakan wet cloth, kain pel untuk menghilangkan noda yang lengket pada permukaan lantai. Itu saja. Oke, supaya teman-teman tidak bingung, mari kita mendemonstrasikan atau mempraktekkan cara bagaimana membersihkan area lobby itu sendiri. Pada kesempatan ini kami akan mendemonstrasikan bagaimana cara mopping. Ya. Pertama, sebelum kami melakukan kerjanya, kami perkenalkan dulu alat dan bahannya. Oke, ini alat dan bahannya. Bahannya yang pertama floor cleaner dan air. Sedangkan alat untuk pembersihnya pertama lobby duster, broom, dustpan, mop, dan bucket. Oke. Sebelum kami ke langkah kerja atau mendemonstrasikan, alangkah baiknya kami harus menggunakan APD atau alat pelindung diri. Oke teman-teman, kami akan mendemonstrasikan cara mopping, yaitu menggunakan alat dan bahan. Yang pertama, mop dan air. Oke. Sekarang kami langsung mempraktekkan atau mendemonstrasikan bagaimana cara mop yang benar. Pertama kami memeras dulu airnya. Oke, cukup. Ya. Oke, mungkin itu saja materi singkat dan demonstrasi kami. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, waktu dan kesempatan kami berikan. Ada pertanyaan? Oke, jelas ya? Oke, kita berikan aplaus lagi untuk kelompok 1. Ya, luar biasa. Silahkan kasih kembalikan peralatan dan bahannya ke tempatnya. Oke, kita lanjut ke kelompok 2 ya. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2.
Sudah siap? Sudah, Pak. Materinya sudah kirim? Sudah, Pak. Terkirim ya. Baik, silahkan. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Baik, pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi bagaimana cara membersihkan kaca yang benar. Kepada teman saya Bulan sebagai pemateri, saya mempersiapkan waktu untuk memaparkan materi. Terima kasih untuk teman saya Feni. Oke, kita langsung saja pada materi utama, yakni cara membersihkan kaca. Objek kaca, alat yang digunakan yaitu yang pertama, squeeze, yang kedua, bottle sprayer, 3 kedi-kedi, 4 dan cloth. Lalu bahan glass cleaner, kami memakai jenis cling. Adapun metode pembersihan atau langkah kerja, yang pertama, semprotkan chemical pada seluruh permukaan kaca yang dibersihkan. Yang kedua, squeezing dengan squeezer untuk menarik cairan yang disemprotkan pada permukaan kaca. Lalu yang ketiga, dusting dengan menggunakan damp cloth. Oke teman-teman, kita langsung saja pada bagian demonstrasi. Yang pertama, siapkan spons. Lalu ada bahan pembersih, kami menggunakan cling, ada squeeze, dan ada cotton cloth. Oke, kita langsung saja. Kepada teman saya Yuda, kita persilakan. Yang pertama teman-teman, bahan pembersih disemprotkan pada bagian kaca. Lalu, lap bagian kaca menggunakan spons. Kemudian, gunakan squeeze untuk menarik air agar jatuh pada bagian kayu di bawah. Nantinya, air-air yang berada di bagian kayu akan dilap menggunakan cotton cloth. Pastikan pada kaca tidak tersisa air sedikit pun. Baik teman-teman, itu dia bagian demonstrasi. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada moderator. Baik, teman-teman, itu saja materi yang bisa kami paparkan pada kesempatan ini. Waktu selanjutnya saya mempersilahkan waktu kepada teman atau kelompok lain. Mungkin ada yang mau bertanya. Tidak ada. Ya, silahkan. Ada pertanyaan dari sini? Oke, kami dari kelompok 1, kami ingin bertanya berkaitan dengan alatnya. Yang keempat, apa itu damp cloth? Damp cloth sendiri yaitu kain lembab. Untuk sementara kami tidak memiliki damp cloth, jadi kami menggunakan gray cloth. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke. Ada lagi? Silahkan, ada yang mau bertanya berkaitan dengan alat mungkin, bahan mungkin. Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan. Luar biasa ya. Baik, terima kasih kelompok 2 yang sudah memaparkan materi dan sekaligus mendemonstrasikan bagaimana membersihkan objek kaca dengan menggunakan alat maupun bahan yang sudah dipersiapkan. Oke, selanjutnya. Baik, anak-anak sekalian, setelah anak-anak melakukan presentasi hasil diskusi kelompoknya, ya, dengan 3 objek tadi atau 3 kelompok, dan masing-masing kelompok punya objek pembersihan yang berbeda-beda. Nah, sekarang ya waktunya untuk kita simpulkan ya. Jadi mungkin sebelum saya menyimpulkan, jadi saya minta kepada salah satu di antara anak-anak sekalian yang dapat menyimpulkan materi kita pada siang hari ini berdasarkan presentasi dari masing-masing kelompok tadi. Ada? Oh ya, Bulan silahkan. Ya, silahkan maju kalau bisa. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Bulan. Selamat pagi Pak dan teman-teman. Pagi. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Baik, saya akan menyimpulkan dari pendapat saya sendiri. Pada pertemuan kita pada hari ini, kita telah membahas bagaimana langkah-langkah pembersihan dari area-area yang ada di public section.
Contohnya tadi lobby area, ada bagian kaca, ada bagian meja. Teman-teman, sebelum kita membersihkan, kita harus tahu apa objek yang kita akan bersihkan nanti dan apa saja alat dan bahan yang digunakan serta bagaimana metode pembersihan dan langkah kerja. Teman-teman juga kita sudah bersama-sama melihat bagaimana tadi kita mendemonstrasikan langkah-langkah dalam melakukan tersebut, dan paling penting dalam melakukan pembersihan kita harus menggunakan alat pelindung diri. Contohnya Google Glass, hand glove maupun masker. Baik teman-teman, itu saja kesimpulan dapat saya ambil dari pertemuan kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ananda Wulan yang sudah membuat suatu kesimpulan yang sangat jelas, singkat, jelas, dan padat ya. Baik, itulah capaian pembelajaran kita pada siang hari ini, di mana kita mampu melaksanakan pekerjaan membersihkan ya. Membersihkan dengan cara apa? Ya, mengidentifikasi objek yang akan dibersihkan, lalu berdasarkan objek yang sudah diidentifikasi ya, maupun area yang akan kita kerjakan itu, tindak lanjutnya itu mempersiapkan alat dan bahan. Lalu terapkan kegiatan membersihkan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang ditetapkan oleh perusahaan itu sendiri. Kurang lebih seperti itu capaian pembelajaran kita pada siang hari ini. Baik anak-anak sekalian, jadi untuk pertemuan kali ini sampai di sini ya. Kira-kira menurut anak-anak pembelajaran kita pada hari ini apakah membuat anak-anak bosan atau bagaimana komentarnya? Seru Pak ya? Dengan melakukan demonstrasi, jadi ada interaksi di sana, lalu ya dengan melihat video sebagai referensi ya, sehingga anak-anak bisa menerapkan pembelajaran itu, mempraktekannya dengan benar dan dengan baik. Oke? Mungkin itu saja dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi seperti biasa kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita dengan doa ya. Dan satu orang saya minta untuk pimpin doa, silahkan Dela. Ya, maju. Doa Salam Maria saja. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak. Pada kesempatan ini kita akan berdoa menurut ajaran kita masing-masing. Doa dimulai. Bapa terlalu kudus. Salam Maria, penuh dengan Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga selalu sehat dan tetap jaga semangat ya. Oke, sampai jumpa. Ya. 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 Ke belakang. Ya. Oke.